Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, sebelumnya kami harapkan teman-teman semua para planters dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Walaupun saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tetap menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia mempunyai lahan perkebunan kelapa sawit yang cukup luas dan menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kinerja industri kelapa sawit Indonesia sepanjang tahun 2021, yakni kita mulai daripada bulan Januari nanti hingga Desember 2021. Dan baiklah, untuk awal ini kita akan buka dengan pembahasan yaitu kinerja industri kelapa sawit kita pada bulan Januari tahun 2021. Nah, selengkapnya silakan saksikan pada video berikut. Sobat Planters, membuka tahun 2021, stok awal CPO Indonesia adalah sebesar 4,86 juta ton dan akan menjadi bagian dari kinerja selama tahun 2021 nantinya. Sementara itu, untuk luas areal panen perkebunan kelapa sawit Indonesia pada bulan Januari 2021 adalah seluas 1,06 juta hektar dan mampu memproduksi CPO sepanjang bulan Januari sebesar 3,42 juta ton. Dan apabila dibandingkan secara year on year pada tahun 2020, maka produksi CPO kita pada Januari 2021 ini lebih rendah dari produksi bulan Januari 2020 sebesar 65.000 ton, di mana produksi Januari 2020 adalah sebesar 3,49 juta ton. Produksi terbesar pada bulan Januari 2021 ini dihasilkan oleh Provinsi Riau sebesar 706,82 ribu ton. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah dengan produksi sebesar 545,11 ribu ton. Dan Provinsi Sumatera Utara dengan produksi 408,02 ribu ton. Kalimantan Barat dengan produksi 387,86 ribu ton. Dan Sumatera Selatan dengan produksi 302,04 ribu ton. Kalimantan Timur dengan produksi 271,10 ribu ton. Dan sisanya sebesar 800,24 ribu ton dihasilkan oleh 20 provinsi lainnya. Dan apabila kita lihat secara produksi per wilayah, maka Sumatera mampu memproduksi CPO tertinggi yaitu sebesar 1,97 juta ton.
Selanjutnya Kalimantan sebesar 1,34 juta ton, Sulawesi 64,52 ribu ton, Maluku dan Papua 48,45 ribu ton, dan Jawa sebesar 4,27 ribu ton. Sementara itu untuk produksi crude palm kernel oil atau CPKO pada bulan Januari 2021 ini sebesar 334 ribu ton atau naik sebesar 14.000 ton dari produksi bulan yang sama pada tahun 2020. Dan apabila kita bandingkan dengan years on years atau YOY, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 14.000 ton, di mana produksi CPKO pada Januari 2020 adalah sebesar 320.000 ton. CPO bukan hanya untuk kebutuhan ekspor saja, untuk konsumsi dalam negeri pun CPO juga dibutuhkan. Sementara itu untuk bulan Januari 2021 ini, konsumsi domestik CPO sebesar 1,52 juta ton atau naik sebesar 22.000 ton dari konsumsi bulan Januari 2020, di mana konsumsinya sebesar 1,49 juta ton. Adapun kebutuhan CPO domestik untuk industri pangan pada bulan Januari 2021 ini sebesar 763.000 ton, dan untuk kebutuhan oleochemical sebesar 172.000 ton, dan untuk kebutuhan biodiesel sebesar 581.000 ton. Sahabat planters, bahasan berikutnya adalah tentang ekspor CPO dan turunannya. Pada bulan Januari 2021 ini, ekspor CPO dan turunannya sebesar 2,85 juta ton atau meningkat sebesar 456.000 ton apabila kita bandingkan dari bulan Januari tahun 2020. Adapun ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 ini terdiri dari ekspor CPO sebesar 333.000 ton dan turunannya 2,09 juta ton, oleochemical 292.000 ton, dan ekspor CPKO sebesar 135.000 ton. Sobat planters, untuk harga CPO sendiri yang mengambil acuan dari Chief Rotterdam hingga akhir Januari 2021, harga CPO Chief Rotterdam itu tercatat rata-rata sebesar 1023,85 US dollar per ton atau meningkat sebesar 194,27 US dollar per ton atau sekitar 23,42% dari harga bulan Januari tahun 2020. Sementara itu untuk harga CPKO pada bulan Januari 2021 ini, harga rata-rata tercatat sebesar 1.363,57 US dollar per ton. Dan apabila kita bandingkan dengan harga CPKO pada bulan yang sama pada tahun 2020, ada peningkatan sebesar 379,07 US dollar per ton atau 38,50%. Sementara itu untuk harga yang ditetapkan oleh PT KPBN, yaitu sebuah holding perusahaan negara yang mempunyai mandat sebagai agen penjualan produksi BUMN pertanian, menetapkan harga CPO sebesar Rp9.714 per kilogramnya. Dan apabila kita bandingkan pada bulan yang sama pada tahun 2020, maka harga pada Januari 2021 ini terjadi penurunan harga sebesar Rp426 per kilogramnya atau sebesar 4,39%. Baiklah, bagaimana tentang nilai ataupun pendapatan ekspor CPO dan minyak sawit Indonesia pada bulan Januari 2021 ini? Tercatat untuk nilai ekspor CPO Indonesia itu sebesar 2,59 miliar US dollar atau turun sebesar 678 juta US dollar, yang kalau kita persentasekan sekitar turun 20%
secara year on year pada bulan yang sama pada tahun 2020. Di mana pada bulan Januari 2020, CPO mampu meraih pendapatan ekspor sebesar 3,29 miliar US dollar. Seperti kita ketahui bahwa TBS itu dihasilkan juga oleh para petani, maka pemerintah juga menetapkan harga acuan terhadap harga TBS yang dihasilkan oleh para petani. Di sini kita mengambil data dari 6 provinsi terbesar penghasil CPO, di mana harga patokan yang menjadi dasar pada kita pada kesempatan kali ini adalah dengan usia tanam lebih dari 10 tahun ke atas, di mana harga tertinggi pada bulan Januari tahun 2021 ini diraih oleh Provinsi Riau sebesar Rp2.238 per kilogram. Kemudian Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2.170 per kilogram. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp2.160 per kilogram. Dan selanjutnya Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.134 per kilogram. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp2.008 per kilogram. Dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.924 per kilogram. Sebagai bahan tambahan, harga yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan setempat itu biasanya harga yang lebih tinggi dibandingkan yang diterima oleh para petani karena terlalu jauhnya rangkaian distribusi untuk pasokan ke pabrik kelapa sawit itu sendiri, sehingga mengakibatkan harga yang ditetapkan oleh para stakeholder itu tidak bisa diraih oleh para petani. Sahabat planters, bahasan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah cangkang sawit. Walaupun dianggap limbah industri dari pabrik pengolahan kelapa sawit, tetapi cangkang sawit itu mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi sebagai bahan baku biomas. Dan pada bulan Januari 2021 ini ekspor cangkang Indonesia sebesar 265,52 ribu ton. Dan apabila dibandingkan dengan ekspor bulan Januari tahun 2020, maka terjadi peningkatan volume sebesar 49,55 ribu ton atau naik sebesar 22% dari produksi Januari 2020. Sementara itu apabila kita membaca nilai ekspor cangkang pada bulan Januari 2021 ini tercatat sebesar 25,52 juta US dollar atau naik sebesar 8,62 juta US dollar dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2020. Sobat Planters, demikianlah kinerja industri sawit Indonesia sepanjang bulan Januari 2021. Dan pastikan Anda subscribe di channel kami. Dan bagi para planters yang berkeinginan untuk mendapatkan overview ebook kinerja kelapa sawit tahun 2020, dapat memberikan komen dan hanya mengganti beberapa rupiah saja sebagai pengganti pembuat kopi pagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.